Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada siang hari ini kita masih diberikan kesehatan sehingga kita dapat melaksanakan pembelajaran rutin kita pada hari ini, yaitu pelajaran PPKN ya. Sebelum memulai pelajaran kita hari ini, mari kita bersama-sama berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ya. Baik, sebelumnya saya akan mengabsen kalian satu persatu. Mohon ketika saya panggil namanya, silahkan kalian menjawab ya. Kelas 10 AK. Tanggal 29 bulan 9. Siti Ruminah. Hadir, Bu. Saya lihat dari sininya ya. Putri Dwi, tolong suaranya ya. Putri Dwi. Hadir, Bu. Nadia Nur Cahyani. Hadir. Vina Putri. Hadir, Bu. Jihan Jaudah. Hadir, Bu. Jihan Jaudah, Jihan. Anjani. Hadir, Bu. Ermina. Hadir. Eva Puspitasari. Hadir, Bu. Dena Florentina. Dena. Suaranya Hadir, mana, Bu. Den? Laisa Putri. Hadir, Bu. Ayunisa. Hadir, Bu. Ayunisa, ntar dulu. Ayunisa ini nama aslinya siapa sih? Oh, kalau ini itu nama aslinya Anissa Ramadini, Bu. Anissa Ramadini. Coba yang keras suaranya, Nisa. Anissa Rahmadini. Oh, Anissa Rahmadini. Atau kamu nulisnya Ayunisa? Itu mah bukan akun saya, Ibu. Udah ganti sananya. Mau diganti? Oh, bisa diganti itu. Ganti atuh. Bisa, Bu. Ya bisa tuh. Oh, ya terus coba diganti. Takutnya kalau saya ganti, itunya hilang, Bu, datanya. Nggak bakalan. Orang cuma ganti namanya doang. Ganti namanya aja. Nggak apa-apa kok. Nggak bakal ini. Ya, Bu, siap. Raisa Najmi. Hadir, Bu. Raisa Najmi. Coba tolong namanya. Nanti di akunnya itu kalian bisa ganti nama kalian sendiri ya. Ganti nama akunnya saja. Nggak akan berubah kok. Nggak masalah. Oke, kita langsung mulai saja. Oke, baik. Materi yang akan kita bahas hari ini adalah tentang kemerdekaan beragama dan berkepercayaan di Indonesia. Materi ini terbagi dua lagi, yaitu pengertian kemerdekaan beragama dan berkepercayaan dan membangun kerukunan umat beragama ya. Oke. Kemerdekaan beragama dan berkepercayaan di Indonesia. Yang pertama yaitu pengertian kemerdekaan beragama dan berkepercayaan. Sebelumnya saya minta kalian coba tolong lihat gambar ini. Nah, dari gambar ini, apa yang kalian pikirkan setelah melihat gambar ini? Gambar di atas ini. Coba apa yang kalian pikirkan? Gambar apa itu? Tempat ibadah. Tempat ibadah. Kemudian apa lagi? Agama.
Hmm? Keyakinan. Iya, keyakinan beragama. Keyakinan maksudnya gimana? Itu tempat ibadah, gambar tempat ibadah ya, yang ada di Indonesia ya. Tentu saja kita bisa menyimpulkan dari gambar ini bahwa setiap orang di negara Indonesia itu dapat melakukan berbagai macam aktivitas keagamaan ya, sebagai wujud dari adanya kemerdekaan beragama dan berkepercayaan ya. Nah, lalu apa sebenarnya kemerdekaan beragama dan berkepercayaan itu? Apa sebenarnya kemerdekaan beragama dan berkepercayaan itu? Coba, ada yang tahu? Ada yang tahu tidak? Oke, di sini saya dijelaskan ya. Saya jelaskan bahwa kemerdekaan beragama dan berkepercayaan itu mengandung makna bahwa setiap manusia itu bebas memilih melaksanakan ajaran agama menurut keyakinan dan kepercayaannya ya. Jadi itulah sebenarnya kemerdekaan beragama ya. Kemudian jadi setiap manusia ya tidak boleh dipaksa oleh siapapun, baik itu oleh pemerintah, pejabat agama, masyarakat, maupun orang tua sendiri. Ya, kenapa? Kenapa tidak boleh dipaksa? Karena kemerdekaan beragama dan berkepercayaan itu muncul dikarenakan secara prinsip, ya. Jadi tidak ada tuntutan dalam agama apapun yang mengandung paksaan atau menyuruh penganutnya untuk memaksakan agamanya kepada orang lain, terutama terhadap orang yang telah menganut salah satu agama tersebut. Nah, jadi setiap orang itu memiliki kemerdekaan agama ya. Jadi siapapun, baik orang tua kalian, pemerintah, pemuka agama sekalipun, tidak bisa memaksa kalian untuk menganut agama menurut mereka yang baik. Ya, kita mempunyai prinsip kita sendiri. Ya. Agama kita berdasarkan prinsip kita sendiri, bukan paksaan. Apa yang kita yakini, agama apa yang kita yakini, itulah agama kita. Ya, tentunya kita harus mentaati agama tersebut ya, tidak serta-merta mentang-mentang oh, agama saya A, B, C atau D. Nah, agama di Indonesia itu ada 5 macam, ada 5 agama yang diakui di Indonesia. Apa saja di antaranya? Coba sebutkan. Coba sebutkan apa saja agama yang ada di Indonesia? Islam, Kristen, Katolik, Hindu dan Buddha. Kristen. Ya, Konghucu ya. Gitu. Nah, itulah agama yang diakui di negara Indonesia ya. Kemudian tetapi apakah boleh kita untuk tidak beragama? Boleh tidak? Boleh tidak? Kita tidak beragama. Ayo, jawab dong. Enggak. Tentu saja tidak boleh. Karena apa? Karena kemerdekaan beragama itu tidak dimaknai sebagai kebebasan untuk tidak beragama atau bebas untuk tidak beriman kepada Tuhan yang Maha Esa. Memang kita bebas memeluk agama sesuai kepercayaan masing-masing di Indonesia ini. Tapi ya, yaitu tadi yang saya sebutkan ya, kemerdekaan beragama itu tidak dimaknai sebagai kebebasan untuk tidak beragama. Nah, kemerdekaan agama itu juga bukan pula dimaknai sebagai kebebasan untuk menarik orang yang telah beragama atau mengubah agama yang telah dianut seseorang. Ya, jadi misal ya, saya pribadi, agama saya Islam. Saya memaksa seseorang, mohon maaf, yang beragama lain untuk mengikuti agama saya, yang saya yakini. Itu tidak boleh. Ya. Ya udah, orang tersebut ya
yang misalkan orang tersebut yang akan saya tarik orang tersebut untuk mengikuti agama saya, dia punya prinsip dia sendiri, dia memiliki keyakinannya sendiri. Menurutnya keyakinan dia bukan di agama yang sama seperti saya gitu. Jadi setiap agama itu sebenarnya tujuannya baik. Ya, kita tidak bisa memaksakan seseorang tersebut untuk mengikuti agama yang kita anut. Setiap orang memiliki prinsipnya sendiri, keyakinannya itu sendiri. Paham ya? Oke. Selain itu, kemerdekaan beragama juga tidak diartikan sebagai kebebasan beribadah yang tidak sesuai dengan tuntutan dan ajaran agama masing-masing. Ya, jadi setiap manusia tidak diperbolehkan menistakan agama dan melakukan peribadatan yang menyimpang dari ajaran agama yang dianutnya. Gitu ya. Oke. Kemerdekaan beragama dan kepercayaan di Indonesia dijamin oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dalam pasal 28E ayat 1 dan 2 sebagai berikut. Yang pertama, ya, setiap orang bebas memeluk agama dan beribadat menurut agamanya, memilih pendidikan dan pengajaran, memilih pekerjaan, memilih kewarganegaraan, memilih tempat tinggal di wilayah negara dan meninggalkannya serta berhak kembali. Kedua, setiap orang berhak atas kebebasan meyakini kepercayaan, menyatakan pikiran dan sikap. Itu sesuai dengan hati nuraninya. Ya. Nah, bunyi pasal 28I ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang menyebutkan bahwa hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi di hadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku. Ya, yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun. Nah, itu bunyi pasal 28I ayat 1. Sedangkan di samping itu ada juga dalam pasal 29 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia ya. Ayat 2 ya, disebutkan bahwa pada pasal 29 ayat 2 tersebut bahwa negara itu menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadah menurut agamanya dan kepercayaannya itu. Gitu ya. Nah, berdasarkan ketentuan tersebut di atas yang barusan saya sebutkan itu ya, semakin menunjukkan bahwa di Indonesia itu telah dijamin adanya persamaan hak bagi setiap warga negara. Ya. Adanya persamaan hak bagi setiap warga negara untuk menentukan dan menetapkan pilihan agama yang dianut ya, yang ia anut ya. Kemudian menunaikan ibadah serta segala kegiatan yang berhubungan dengan agama dan kepercayaan masing-masing. Jadi dengan kata lain ya, seluruh warga negara itu berhak atas kemerdekaan beragama seutuhnya. Jadi tanpa harus khawatir negara akan mengurangi kemerdekaan itu. Gitu ya. Selanjutnya yang kedua yaitu membangun kerukunan umat beragama. Nah, kemerdekaan beragama di Indonesia menyebabkan Indonesia itu mempunyai agama yang beraneka ragam. Kemudian keberagaman agama yang dianut oleh bangsa Indonesia itu tidak boleh dijadikan hambatan untuk memperkokoh persatuan dan kesatuan bangsa. Nah, mohon maaf untuk video ini tidak bisa diputar karena tidak ke-save ya videonya. Saya coba dari kemarin dari tadi saya coba, saya nggak bisa ngininya ya, nggak ke-save ya. Nah, saya mencoba menjelaskan saja ya, bahwa ya, kerukunan umat beragama itu merupakan sikap mental umat beragama dalam rangka mewujudkan kehidupan yang serasi dengan tidak membedakan pangkat, kedudukan sosial, dan tingkat kekayaan.
Ya. Kerukunan umat beragama itu dimaksudkan agar terbina dan terpelihara hubungan baik dalam pergaulan antar warga yang seagama maupun yang berlainan agama. Gitu ya. Kemudian apa saja bentuk kerukunan beragama itu? Ya. Di negara kita ini mengenal konsep kerukunan umat beragama yang terdiri atas kerukunan internal umat seagama, kerukunan antar umat berbeda agama, dan kerukunan antar umat beragama dengan pemerintah. Begitu ya. Nah, bagaimana perwujudan dari 3 konsep kerukunan itu? Nah, di sini dijelaskan bahwa kerukunan antar umat seagama berarti adanya kesepahaman dan kesatuan untuk melakukan amalan dan ajaran agama yang dipeluk dengan menghormati adanya perbedaan yang masih bisa ditolerir. Ini adalah kerukunan antar umat seagama. Sedangkan kalau kerukunan antar umat beragama itu adalah cara atau sarana untuk mempersatukan dan mempererat hubungan antara orang-orang yang tidak seagama dalam proses pergaulan di masyarakat. Nah, tetapi bukan ditujukan untuk mencampur adukan ajaran agama. Nah, ini perlu dilakukan untuk menghindari terbentuknya fanatisme ekstrim yang membahayakan keamanan dan ketertiban umum. Nah, lalu bentuk nyata yang bisa dilakukan adalah dengan adanya dialog antar umat beragama yang di dalamnya bukan membahas perbedaan, akan tetapi memperbincangkan kerukunan dan perdamaian hidup dalam bermasyarakat. Itu adalah penjelasan ya dari bentuk kerukunan beragama itu. Kerukunan antar umat beragama dengan pemerintah itu maksudnya adalah hidup beragama masyarakat tidak lepas dari adanya aturan pemerintah setempat yang mengatur tentang kehidupan bermasyarakat. Jadi masyarakat tidak boleh hanya mentaati aturan dalam agamanya masing-masing, ya. Jadi akan tetapi juga ya masyarakat itu harus menaati hukum yang berlaku di negara Indonesia tersebut. Di negara Indonesia bukan, ya. Seperti itu ya bentuk dari kerukunan antar umat beragama. Gitu ya. Oke. Baik. Sampai di sini untuk materi ini apakah ada yang mau ditanyakan tentang kerukunan antar umat beragama ini? Kerukunan dan kemerdekaan. Kemerdekaan beragama dan berkepercayaan di Indonesia. Apakah ada yang mau ditanyakan? Ada tidak yang mau ditanyakan? Oke, baik ya. Jika tidak ada yang ditanyakan ya, silahkan kalian ke Google Classroom-nya. Nanti kalian catat kembali materi yang saya bahas ini. Lalu di sini nanti ada tugas dari saya ya. Silakan tugasnya kerjakan di kertas folio atau kertas HVS lalu difoto kirim di Google Classroom. Ya. Kemudian untuk tugas itu sendiri setelah kalian kerjakan silakan kalian simpan di map Snellhacker kalian atau map lainnya. Ya, supaya tugas-tugasnya tidak tercecer. Jadi disatukan dengan tugas-tugas sebelumnya. Oke, paham? Pahamkah? Paham, Bu. Oke, baik. Kalau begitu, jika tidak ada lagi yang ingin kalian tanyakan, saya akhiri materi kita hari ini. Kalian lanjutkan ke Google Classroom-nya, nanti kodenya akan saya berikan. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
warahmatullahi wabarakatuh.